Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buskoro dari kelas TI 24H, Fakultas Teknik Industri, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persoalan tentang linear programming dengan metode Simplex untuk mata kuliah operasional riset 1 dengan dosen pengampu Bapak Aris Insan Waluya STMM. Baik, langsung ke contoh soal. Di sini soalnya adalah memaksimumkan nilai F, yaitu nilai F-nya adalah 8x1 tambah 2x2 kurang 10x3 dengan kendala yaitu x1 tambah x2 kurang 3x3 kurang lebih sama dengan 6, x 4x1 kurang x2 tambah 2x3 kurang lebih sama dengan 7, x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Berikut adalah langkah pertama, yaitu menambahkan select variabel, misalnya yaitu S1 dan S2. Jadi max Z sama dengan 8x1 tambah 2x2 kurang 10x3, x1 tambah x2 kurang 3x3 tambah S1 sama dengan 6. X 4x1 kurang x2 tambah 2x3 tambah S2 sama dengan 7. X1, x2, x3, S1, S2 lebih dari 0. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel Simplex awal. Simplex awal ini yaitu tabelnya dari Z, yang baris Z bernilai min 8, min 2, 10, 0, 0, 0, dan rasionya adalah tidak ada. Min 2, min 8, min 2, 10 ini dari mana? Yaitu dari sini. Ini adalah X1-nya adalah min 8, X2-nya adalah min 2, dan X3-nya adalah 10. Kenapa ini bisa jadi min, dan ini plus? Karena ini dipindaruaskan. Nah, berhubung Z-nya adalah min, ada nilai min, jadi harus kita pivotkan dengan cara mencari entering variable dan leaving variable. Entering variabelnya itu ada di kolom X1, yaitu dengan min terbesar min 8. Sedangkan leaving variabelnya itu ada di baris S2 dengan rasio terkecil 1,75. Rasio ini adalah dari RHS dibagi kolom X1 sehingga menghasilkan nilai ini. Selanjutnya yaitu unsur kuncinya ada di nilai 4. Jadi selanjutnya kita membuat operasi baris dasar. S2 aksen sama dengan 1/4 kali S2, yaitu hasilnya harus nilai 1. Dan selanjutnya S1 aksen sama dengan S1 kurang S2 aksen, itu harus nilainya 0. Z sama dengan Z tambah 8 kali S2 aksen, itu harus nilainya 0 juga. Kita ke contohnya, yaitu ini S2. 1/4 kali S2 sama dengan 1. 1/4 kali S2. S2-nya adalah 4. Jadi 1/4 dikali 4 sama dengan 1. S1 aksen, S1 kurang S2 aksen. Ini 1 dari mana? 1 itu adalah S1. S1-nya bernilai 1, sehingga 1. 1 dikurangi 1. Satunya mana? Satunya itu adalah S2 aksen, yaitu 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Z tambah 8. Z-nya itu adalah min 8. Jadi min 8 tambah 8 sama dengan kan 0. 0 dikali S2 aksen kan 1. Jadi 0 kali 1 sama dengan 0. Dan untuk perhitungan X2, X3, S1, S2, RHS, dan rasio itu sama seperti
perhitungan pada X1 yaitu menggunakan operasi baris dasar ini. Selanjutnya dari perhitungan tadi terbentuklah iterasi 1 dan beginilah angka-angka atau nilai-nilai di iterasi 1 ini. Nah, berhubung nilai baris Z ini masih ada yang min 4, jadi kita harus di pivot kembali. Soalnya untuk nilai maksimum itu nilainya harus positif semua pada baris Z. Oke, langkah pertama lagi yaitu kita mencari entering variable. Entering variable itu ada di kolom X2, yaitu dengan min terbesar yaitu min 4. Kemudian living variable-nya ada di baris S1 dengan rasio 3,4, itu ini adalah rasio terkecil. Nah, kenapa ini bisa jadi X1 bukan S2 lagi? Karena S2 yang tadi sudah dihilangkan atau di living variable tadi. Nah, kemudian unsur kuncinya ada di 5/4 pada kolom X2, sehingga kita akan membuat operasi baris dasar kembali. S1 aksen sama dengan 4/5 kali S1. S1 aksen ini nilainya harus 1, Z dan X1 pun ini nilainya pun harus 0 dan ini pun 0. Kita contoh 4/5 kali S1, berhubung S1-nya adalah 5/4, jadi 4/5 kali 5/4 sama dengan 1. Z. Z di sini adalah min 4. Min 4 tambah 4 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. X1. X1 adalah min 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 0. 0 dikali S1 aksen sama dengan 0. Kemudian kita hitung semuanya dengan berdasarkan bilangan baris dasar tadi. Ini adalah perhitungannya. Setelah perhitungan ini terbentuklah iterasi 2, tabel iterasi 2, yaitu berupa Z1-nya, Z baris Z-nya 0, 0, 126/5, 16/5, 6/5, 138/5. Nah, pada iterasi 2 ini, Z-nya itu sudah tidak ada min lagi, dan sudah dipastikan bisa untuk nilai maksimum. Jadi solusi optimalnya adalah X1-nya 9/10, X2-nya 17/5, X3 0, Z max-nya itu 138 bagi 5 sama dengan 27/6. X1, X2, X3, dan Z itu ambil dari slide tadi ya teman-teman. Dari ini, kan X1 9/10, X2 17/5, X3 kenapa 0? Karena di sini nggak ada X3-nya, jadinya 0. Dan Z-nya adalah 138/5. Jadi untuk memaksimumkan nilai F tadi yaitu nilainya adalah 27/6. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.